Mulindasari. Saudari Atika Mulindasari, dipersilakan masuk. Dengan saudara Atika Mulindasari. Ya. Perkenalkan, saya HRD Rumah Sakit Bakti Indonesia Medika. Silakan memperkenalkan diri. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Atika Mulindasari, biasanya dipanggil Atika. Saya lahir di Lamongan pada tanggal 30 Desember. Tempat tinggal sekarang di mana? Saya tinggal di Kesamben, Jombang. Samben. Oke. Anda lulusan mana? Saya lulus STN Kedung Melati pada tahun 2018. Kemudian saya lanjutkan ke SMPN 2 Kesamben. Lulus pada tahun 2021. Kemudian saya lanjut di SMK Bakti Indonesia Medika dengan jurusan farmasi. Kemudian pengalaman saya di SMK Bakti Indonesia Medika mengikuti magang di Rumah Sakit Universitas Airlangga selama 2 bulan. Kemudian di Apotek Sumambito Farma selama 2 bulan juga. Saya lulus tahun 2024. Bisa ceritakan tentang riwayat keluarga Anda? Saya lahir 2 bersaudara. Saya anak kedua dari bapak sama ibu saya. Ayah saya lulusan SMK, ibu saya juga lulusan SMK. Orang tua bekerja di mana? Ayah bekerja petani dan ibu saya rumah tangga. Oke. Posisi apa yang Anda inginkan di rumah sakit kami? Saya ingin menjadi TTK atau tenaga teknis kefarmasian. Oke. Alasannya mengapa Anda ingin menjadi tenaga teknis kefarmasian di Rumah Sakit Bakti Indonesia Medika? Karena saya menyesuaikan dengan sekolah yang sebelumnya saya ke farmasi, jadi saya melanjutkan lagi ke tenaga teknik kefarmasian. Jadi ini istilahnya sesuai dengan background Iya. pendidikan saudara. Iya. Oke. Anda mendapatkan info lowongan kerja dari mana? Dari sekolahan. Dari sekolah. Iya. Oke. Anda bisa menyebutkan kelebihan dan kekurangan saudara sehingga kami bisa merekrut Anda sebagai tenaga teknis kefarmasian di rumah sakit kami. Kelebihan saya yaitu saya mampu bekerja dengan tim dan bekerja dengan cepat, baik, jujur. Kekurangan saya yaitu di public speaking atau cara bicaranya. Anda bisa mengutasi kekurangan Anda? Bisa, saya akan belajar bicara dengan dadapan sama cermin agar enggak tremor. Berarti Anda kurang pede. Iya. Oke. Jika Anda kami terima sebagai tenaga teknis kefarmasian di rumah sakit kami, apa tugas dan kewajiban saudara sebagai tenaga teknis kefarmasian? Tugas saya seperti melayani pasien dan meracik obat dan membantu mengambilkan obat. Apakah hanya sebatas itu saja? Tidak, bisa menerima barang dan mengecek barang datang. Menerima barang dan mengecek barang Barang datang. Apakah hanya sebatas pelayanan obat dan menerima barang datang? Melayani pasien itu
Iya. Melayani pasien sudah. Iya. Menerima barang datang Iya. sudah. Terus apa lagi? Sudah. Sudah. Oke. Terus kemudian tanggung jawab apa yang Anda pikul sebagai tenaga teknis kefarmasian? Tanggung jawab saya seperti nanti kalau ada Anda akan bertanggung jawab yang gimana? tanggung jawab dengan jujur. Iya, bertanggung jawab dengan jujur. Dalam segi apa? Dalam hal apa? Dalam hal melayani pasien. Dalam hal melayani pasien. Jadi Anda akan bertanggung jawab dalam melayani pasien. Oke. Apa rencana Anda di 2 sampai 3 tahun mendatang jika Anda diterima sebagai tenaga teknis kefarmasian di rumah sakit ini? Selama 1 sampai 2 tahun ini saya untuk mendalami pekerjaan di perusahaan bapak atau ibu atau di apotek ibu. Yang 2 sampai 3 tahun saya akan bekerja dan saya akan menjalani tanggung jawab saya yang lebih Lebih serius. ya. Jadi Anda akan bekerja lebih tanggung jawab Iya. lagi. Berarti pada waktu awal-awal Anda tidak begitu bertanggung jawab. Masih proses belajar. Proses belajar. Walaupun masih proses belajar, kita tetap harus bertanggung jawab. Ya. Apa yang meyakinkan kami untuk menerima Anda sebagai tenaga teknis kefarmasian di rumah sakit kami? Perilaku saya dan Perilaku Anda yang gimana? yang jujur atau tidak, kemudian saya tepat waktu atau tidak disiplinnya. Jadi yang bisa meyakinkan Anda saya terima sebagai tenaga teknis kefarmasian adalah kejujuran dan disiplin Anda Sama tepatnya mengasihkan obat dan kepada tepat pasien. mengasihkan Ya. obat dan kesesuaian pemberian obat. Oke. Di dalam pekerjaan itu selalu ada tantangan. Apakah Anda menyukai tantangan? Iya. 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 Di dalam rumah sakit selalu ada tantangan. Tantangan kita bagaimana cara untuk melayani pasien dengan sebaik-baiknya, dengan pelayanan yang prima atau dengan pelayanan yang bagus. Bagaimana kiat-kiat saudara agar target tersebut bisa terselesaikan? Bagaimana usaha Anda untuk istilahnya Anda bisa melakukan pelayanan yang prima, pelayanan yang optimal, pelayanan yang bagus pada pasien? Yang pertama, saat mengasihkan obat saya konfirmasi kepada apoteker terlebih dahulu agar tidak ada tindak yang enggak saya inginkan. Jadi Anda akan mengkonfirmasi kepada apoteker terlebih dahulu agar tidak terjadi kekeliruan. Oke. Jika dalam pelayanan pemberian obat terjadi kesalahan pemberian produk obat, apa yang akan Anda lakukan? Saat ada keteledoran karena keteledoran saya, jadi saya mengakui salah itu, kemudian besoknya nggak akan diulangi lagi. Saya akan tanya dulu kepada apotekernya dan mengonfirmasikan apakah betul ini obatnya, kemudian saya kasihkan ke pasiennya. Jadi Anda akan bertanggung jawab dengan cara Anda mengkonfirmasi kepada apoteker yang terlebih dahulu, baru Anda menghubungi ke pasiennya. Oke. Berapa gaji yang Anda inginkan jika Anda bekerja sebagai tenaga
tenaga teknis kefarmasian di apotek ini? Gaji yang saya mau Atau di rumah sakit ini? yang umumnya aja, sesuai dengan sikap saya atau skill saya bekerja. Berarti Anda mau digaji sesuai dengan kemampuan Iya. Anda. Berarti kalau sesuai dengan kemampuan Anda, kalau Anda nominalkan berapa? Sesuai dengan UMR yang ada di Jombang. Sesuai dengan UMR. Oke. Kapan Anda bisa bergabung? Nunggu informasi dari ibu. Nunggu informasi dari Ibu. Oke, Saudara Atika Mulindasari, terima kasih atas waktu dan partisipasinya untuk interview hari ini, dan hasil interviewnya akan kita sampaikan maksimal 1 minggu setelah interview. Terima kasih atas apresiasi dan waktunya. Kembali Bu. Audio Jungle.